Yo, what's up guys? Welcome back to Basic Tech YouTube channel sama gue Alvin. Dan ya, balik lagi di studio setelah kemarin ke Hawaii. Kalau kalian belum nonton vlognya, gue taruh di atas ini. Yes, jadi kemarin kita ke Amerika guys. Untuk pertama kalinya gue kesana. Nah, di sana gue melihat banyak banget gadget-gadget yang seru. Gue share semua juga di Instagramnya Basic Tech. Make sure kalian follow kalau belum. Dan ini adalah salah satunya yang gue kemarin lihat di sana. Dan ini katanya adalah sebuah kacamata AR, augmented reality, yang paling laku di Amerika. Nah, setelah gue cek ternyata ada yang jual juga di Indonesia. Jadi kemarin pas gue cek sebenarnya gue pengen beli di sana, tapi ternyata waktu gue cek kurs harganya kan dolar lagi pada tinggi ya, dan harganya beda-beda tipis sama di Indo. Jadi gue pikir ya udahlah gue beli di sini aja. Harganya ya agak mahal sedikit tapi masih masuk akal, karena kalau kalian pakai kartu kredit Indonesia di Amerika itu ada extra charge-nya lagi, dan gue males ngitungnya, so ya better beli di Indo aja intinya. Dan yes, ini dia adalah namanya Nreal Air. Ini mereknya Nreal ya tulisannya ya. Ini yang jenisnya Nreal Air, dan ini bentuk kacamatanya kayak kacamata Wayfarer kayak gitu ya, kacamata Ray-Ban. Tapi yang menarik di sini adalah dia bisa ngasih kalian kayak ada layar up to 100 inci di dalam kacamatanya, katanya dengan panel OLED. Penasaran kan? Yes, langsung aja kita bahas lengkap di video kali ini. Kita mulai aja videonya. Let's go. Oke, so kita ke kamera atas. Ini dia tulisannya Nreal ya, agennya Unreal bacanya R, dan kita cek untuk bagian tulisannya. Nah, ini sebenarnya tulisannya kok tulisan Cina semua gitu ya. Tulisannya Unreal R, dan ini dia itu menggunakan input 5 volt 1 ampere. Yang artinya apa? Artinya kacamata ini itu tuh nggak ada baterainya guys. Dia itu harus menggunakan energi daripada si device sumbernya. Dalam arti kita harus colok ini tuh ke beberapa device ke elektronik kalian. Misalnya kalian ke HP, ke tablet, atau ke konsol misalnya kayak Nintendo Switch atau Steam Deck. Itu yang bakal kita coba juga. Dan gue berasa boxnya enteng banget ya. Kita buka aja langsung ya. Kita coba buka. Kita ada dapet case-nya gitu dengan kacamatanya, beberapa booklet di sini. Kalian scan QR code-nya aja dan download Nebula app namanya ya. Katanya ini kompatibel sama iPhone dan Android, tapi buat iPhone kita itu mesti beli adapter ekstra, which is gue nggak ada sekarang. Makanya gue akan coba ini sama HP Android, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 4, tapi katanya bakalan kompatibel ke banyak smartphone Android, terutama yang pakai USB Type-C. Nah, di sini kalau kalian pengen cek, kalian bisa cek compatibility smartphone-nya apa aja dan negaranya itu. Lumayan banyak sih ya. Nah, jadi aplikasinya tuh kurang lebih begini, gue buka di dalam aja ya biar lebih enak ya kelihatannya. Nah, itu kayak augmented reality ya, yang mana kalian bisa ya cek-cekin aplikasi gitu. Dan ya, ini nama aplikasinya. Kita coba download. Where is the download? Oke, there you go. Tapi tulisannya this item is not available in your country. Waduh. Oke, berarti ini kita mesti pakai ID luar nih, atau kita mesti download APK-nya. Untungnya sih ada di APK Pure ya, tapi nggak tahu nih versinya yang terbaru. Nah, lumayan terbaru nih, 2022 November tanggal 9 kemarin. 1 GB APK-nya. Oke, sambil dia download, kita cek lagi aja ya. Kalau dibuka bagian atasnya nih, kalian akan menemukan buat gantiin di telinga gitu ya, dudukan kacamatanya ya. Jadi kalian nanti bisa pilih sesuai dengan ukuran hidung kalian aja. Hidung gua agak pesek, nanti mungkin kita mesti ganti. Oh, dia ada total 2 dudukan di kupingnya. Sama di dalam dia ada shade yang warna hitam. Ini buat nutupin nanti ke kacamatanya. Jadi kalian tuh biar bisa full dark kayak gitu, kayak di dalam gelap, ruangan yang gelap. Sama ini ada kacamata, nggak tahu nih buat apa nih guys. Jadi kayak kacamata buat orang tua kayak gitu yang nggak bisa deket-deket. Tapi ini nggak ada efek minus plusnya juga sih. That's it, itu tadi isinya semua udah kita keluarin. Sekarang kita langsung bongkar isi aslinya. Oke, langsung kita buka kacamata-nya. Wih, kayak boxnya gitu ya, lucu, keren banget. Sekali lagi ya, jadi kalau kalian buka, dia akan langsung kayak boom, dia langsung ngebuka gitu boxnya. Dan inilah dia kacamatanya. Ini agak susah kita ngeliatnya pakai background hitam. Kita ganti background dulu aja bentar ya. Oke, so ini dia kacamatanya ya. Wah, ternyata agak gede juga nih guys. Tuh ya ukurannya ya. Nah, di bagian depannya kayak ada layar gitu tambahan.
Dan masih ada plastiknya, masih dikletek nih. Kita kletek bentar ya. Dan untuk armnya sendiri nih kalian bisa lihat, ada busa-busa jatuh tadi. Nah di sini untuk armnya sendiri kalian bisa lihat ini ada speaker ya di bagian bawahnya, jadi mirip sama kacamata Bose yang waktu itu kita pernah coba juga. Sama di bagian kanan ini ada tombol gitu buat volume sama buat power mungkin. Sama ada speakernya juga. Nah ini di bagian belakang yang lucunya, ini kalian bisa lihat tadi ada lubang buat USB Type-C. Jadi inilah nanti yang akan nge-power si kacamatanya. Ini bisa, jadi saya bisa agak naik turun gitu kaca ininya, frame-nya. Oh oke. Kok agak aneh ya di situnya ya, kayak maju banget gitu. First impression pakai agak berat, tapi tetap nggak seberat kacamata Oculus ya, kacamata VR yang asli. Dan di sini kayak emang ada layarnya gitu di dalamnya. Boxnya ini masih ada. Nah, jadi di sini ada perkabelannya, kabel USB Type-C ke Type-C. Nah, satu ujung dia begini, satu ujung lagi dia biasa. Jadi yang ujung satu ini harusnya nyoloknya ke kacamatanya begini. Tuh bisa itu kita pakai. Tapi kelihatannya agak aneh sih. Agak aneh nggak? Maju banget ya. Maju banget ya kelihatannya itu kan. Dari depan mungkin nggak gitu. Dari depan Nggak gitu ya. Karena aplikasi masih ke download, gua pengen coba colok ke sini. Tuh, dia tertulis connected to external display. Dan wow, oke. Jadi ini dia langsung tampilin Samsung DeX. Ya, jadi kalian kayak punya desktop gitu guys dalam sini. Jadi sama ketika kalian colokin si HP ini, si Samsung Galaxy Z Fold, atau kalau kalian punya tablet-tablet Samsung ya, kalau colokin ke monitor, dia akan nongolin si DeX mode-nya. Nah ini sama. I have to say ini terang loh. Gambarnya tuh kayak bersih. Cuma ya itu, ini kayak bener-bener kepala kalian gerak, ya dia bakal gerak gitu. Dia nggak ada head tracking gitu. Jadi kadang kalau kalian kurang stabil, dia akan yang ngikut gitu, ngikut gerak semua. Ya tuh aplikasi-aplikasinya tuh. Wah, cakep sih nih gambarnya. Gue tidak menyangka. Katanya panelnya ini sekitar berapa nih? 100 inci. Dan iya sih, kalau gue lihat memang bener-bener gede di dalam. Walaupun dia kelihatan dari luar kan kecil ya. Tapi ketika kalian pakai kacamata tuh ya kayak ada projection gitu ke depan. Warnanya juga tajam. Ini resolusinya katanya 1080p. Dan panelnya juga katanya OLED. Cuma gue nggak ngerti OLED-nya gimana ceritanya. Oh, ada speakernya loh. Oh iya ya, ada speakernya. Tuh, kalian kedengeran nggak? Surprisingly good ya, cuma memang karena posisinya dekat telinga, dia memang nggak harus yang speaker gimana-gimana banget. Menurut gua udah cukup banget, udah lebih dari cukup buat nonton-nonton video misalnya di dalam si kacamatanya ini. Dan menariknya adalah ini kayak privacy gitu, misalnya kalian lagi nonton apa gitu ya, kalian pakai ini aja dan si HP-nya nggak nongolin apa-apa gitu, cuma nongolin si mouse-nya doang gitu. Mungkin kalau kalian di pesawat, dalam kamar, misalnya lagi sama keluarga, bisa sambil main Steam Deck katanya gitu, bisa sambil main konsol. Tapi nggak tahu sih yang pakai USB-C kayaknya cuma Nintendo Switch atau ini ya. Iya, Galaxy Fold dia langsung ketika dicolok, dia langsung jadi Samsung DeX. Jadi kalian bisa punya workstation di dalam sini. Mungkin kalian tinggal konekin mouse sama keyboard aja yang wireless gitu ke HP-nya. Udah kalian bisa langsung kerja di mana aja, literally tinggal pakai kacamata gitu. Gue sempat lihat juga ada yang bisa sampai ngedit video loh guys pakai kacamata ini katanya, karena emang tajam dan teks-teks kecil gue juga bisa baca nih. Nah ini gue lagi nonton Goat Simulator 3 review dari IGN kayak oke. Dan ini responsif banget karena ini kan kita pakai kabel ya nyolokinnya ya, dan gue pakai si Z Fold-nya sebagai trackpad gitu. Oke guys, karena kita masih nungguin aplikasinya keinstall ya dan belum bisa, gue cobain aja langsung nih colokin ke beberapa device yang kita punya di sini. Salah satunya gue ada iPad, kita cabut kabel USB-C-nya dan kita colok ke sini. Oh, ada tanda USB tercolok dan ada tanda AirPlay-nya juga guys. Jadi ini kita bisa mirroring. Kalau ini mirroring ya, kalau tadi tuh si Z Fold kan dia extend screen-nya. Tuh ya, jadi dia mirroringin si layar iPad-nya banget tuh. Nah, tuh bisa langsung nonton juga di kacamatanya. Tapi ya ini persis dia mirroring aja gitu guys. Tuh, Bung Fitra Eri sedang mereview Innova Zenix yang baru. Teksnya tajam, layarnya juga colorful, vivid gitu ya. Dan it works with iPad. Coba kita colokin ke HP lain. Oh, ada iPhone sih di kantong kebetulan ya. Dan gue udah siapin juga tadi USB-C ke Lightning. Nah, kita buktikan. Katanya sih nggak bisa, guys. Ya, tidak ada gambar apa-apa. Jadi yes, nggak bisa. Karena katanya memang device-device kayak iPhone, kayak Nintendo Switch itu butuh adapter tambahan, guys, dari Unreal-nya biar bisa terkoneksi. Tapi tadi iPad karena udah pakai USB-C bisa.
Jadi mungkin iPhone nunggu udah pakai USB-C juga. Aksesorisnya, jadi ada 2, yang kecil ini gue masih bingung apa, tapi yang gede ini gue udah tahu. Kenapa? Karena ya kalau dalam posisi gini kan kita tuh kadang kalau lighting di luar terang, itu bakalan agak susah ngelihatnya gitu guys. Nah kalau dengan aksesoris ini kita tinggal pasang aja. Nah kita serasa lagi di bioskop gitu. Jatuh. Oke, jadi pasangnya itu kita tinggal ngejepit aja sih ini. Tuh, tinggal pakai, kita bisa kayak nonton di bioskop gitu ya. Wah, asik. Iya, bener sih, kayak nonton TV 100 inci di depan muka. Jaraknya tuh udah fix di situ guys. Jadi agak gede, emang kadang-kadang kelihatannya, cuma masih oke sih, masih pas lah menurut gua, nggak terlalu yang gimana banget. Dan itu juga mungkin nanti kita bisa setting dari aplikasinya Nebula tadi yang katanya fiturnya lumayan banyak. Jadi kita tunggu sebentar aja. Sama satu lagi mungkin gue pengen tes pakai Steam Deck. Oke, so ini dia Steam Deck yang udah kita pernah bahas juga, udah pernah kita review dan udah sekian lama. Sebenarnya kemarin gue jual, terus gue nih beli lagi yang baru. Katanya ini aksesoris ultimate juga buat Steam Deck dan oke, layarnya udah mati sekarang. Oh, layarnya pindah ke dalam. Wah, ini warna layarnya ini pun lebih bagus dibandingin layar aslinya Steam Deck sih. Cuma emang dari perspektif gamers ya, ini FPS-nya itu nggak gitu tinggi guys. Kayaknya cuma sekitar 30 FPS gitu. Jadi dia ketika dicolok ini cuma sebagai extender aja. Di satu sisi mungkin bisa menghemat baterai daripada si Steam Deck-nya, karena nggak usah ngidupin layarnya, tapi di sisi lain ya ini kita agak turun nih kualitasnya. Oke, ini gue lagi cobain main God of War. Dan iya sih, kualitas layarnya tuh jadi saturation warna merah, warna hitamnya tuh jadi bener-bener kayak OLED gitu kan, kayak hitam, pekat, jadi ya lebih enak gitu, lebih bagus. Wah, gue lawan bos. Wah. Waduh. Suaranya juga oke sih, menurut gue lebih oke dibandingin sama speakernya si Steam Deck sendiri. Kayak beberapa detail-detail yang gue nggak pernah dengar sebelumnya dari percakapan God of War ya, si Arceus sama bapaknya tuh kayak kedengeran gitu tadi lewat speaker yang kecil di kacamatanya ini. Oke, gue juga udah bawa laptop nih, jadi langsung aja kita coba. Gini MacBook Air yang M2 sudah tercolok tapi tidak ada yang terjadi. Tak bisa guys. Ini kita coba USB-C yang lain. Bisa! Kelihatan nggak kalian? Kelihatan nggak di depan kali ya? Ada ya? Tadi USB-C yang pertama nggak bisa nih, USB-C kedua baru bisa. Aneh sekali. Dia jadi mirroring juga guys, sama. Jadi di produk Apple kayaknya cara kerjanya itu sekarang cuma bisa mirroring aja. Oke guys, udah kelar install aplikasinya ya, Welcome to Nebula. Kita langsung aja masuk. Sip, ini dia. Jadi aplikasinya namanya AR Space. Kita tinggal colok aja dulu. Plug in your glasses to enter Nebula. There you go. Jadi kita colok pakai mode trackpad. Jadi kita disuruh daftar dulu guys. Nah, akhirnya dia ngasih kita update dulu kacamatanya. A few inches later. Tuh, pencet AR Space dia langsung nge-crash. Mode AR-nya tak bisa. Harus pakai HP lain kah? Oke, so guys, ini dari tadi kita udah cobain buat pakai fitur AR Space-nya dari aplikasi Nebula, tapi nggak pernah bisa. Mungkin karena satu, tadi kita downloadnya lewat APK dan kita nggak bisa download lewat Play Store karena itu cuma tersedia di Amerika aja aplikasinya. Jadi gue mesti cari cara buat cobain. Tapi dari yang gue baca-baca sendiri, aplikasi ini tuh juga nggak gitu banyak fiturnya ya. Lebih tepatnya ini tuh lebih kayak gimmick aja, dimana kalian bisa nonton YouTube dengan kayak waterfall mode. Terus dia juga bisa dipakai ya buat kayak ngikutin kepala, tapi kayak frame rate-nya juga patah-patah gitu guys. Jadi kurang gitu maksimal masih untuk penggunaan si aplikasi AR-nya ini. Kalau kita lihat tadi kan untuk penggunaan Deck sendiri menurut gue ini lancar banget karena mungkin tadi kita pakai kabel konekinnya, terus juga untuk main Steam Deck ini juga sebuah upgrade layar, upgrade baterai, upgrade speaker mungkinnya buat si Steam Deck. Jadi bisa dibilang ini manfaatnya oke banget berasa di situ. Sama tadi buat iPad, mungkin kalau kalian yang suka nonton dia sambil tiduran tadi ya kayak Daniel gitu, yang demen dia bilang kalau tiduran ini enak banget. Iya sih, ini bener bisa kepake buat kalian yang suka rebahan aja gitu kan di atas gitu kayak ngapain. Tapi guys ya, harga yang dibayarkan juga nggak murah karena kacamata ini si Unreal Air
dijual di harga 6 juta rupiah gitu ya. Jadi 379 US dollar. Dan kalian juga bisa dapetin di sini, walaupun gue cek beberapa pre-order, beberapa jual masih lumayan tinggi. Tapi gue sendiri belinya kemarin sekitar 6,5 jutaan lah, belum sama cashback gitu ya. Jadi ya itu sih menarik juga buat masa depan ini termasuk yang enteng kalau gue bilang, karena dia nggak ada baterai di dalamnya. Dia mengandalkan baterai daripada si source device-nya. Kalau kalian pakai HP atau kalian pakai tablet atau kalian pakai Steam Deck, itu pakai baterainya mereka, bukan pakai baterainya dia. Dipakai cukup lama, menurut gue masih tergolong oke ya, walaupun hidungnya ini agak berasa nih, gue udah mulai berasa kayaknya mungkin kita setengah jam nih tadi syuting ini. Ya itu mungkin kekurangannya di situ, tapi kelebihannya menurut gue layarnya tadi bagus banget, pop banget warnanya, enak, bisa ngapa-ngapain, dan speakernya juga oke. So ya, itu tadi sih Unreal Air. Gimana pendapat kalian soal kacamata AR ini? Let me know in the comments down below, kira-kira bisa diapain lagi aja, mungkin kita diskusi aja langsung di kolom comment section di bawah. Itu aja guys, nama gue Marvin, thank you so much guys for watching, I'll see you guys on my next video, like, comment, subscribe, dan ciao. Buat main Steam Deck sini tetap. Let's go. Tuh gila, abis lihat layar ini ke lihat layar atas tuh kayak skin tone-nya gitu-gitu tuh beda banget, gila.